Ya, hari ini kita akan belajar tentang Pitagoras. Masih ingat tentang kalian sebelum masuk SMP? Kalian kan belajar tentang penjumlahan, perpangkatan, kan, akar-akaran. Nah, itu semua kalian akan gunakan di dalam Pitagoras. Pitagoras itu seperti ini. Kita menggunakan segitiga siku-siku. Nah, kemudian seperti ini. Yang ini ada A, B, dan C. Rumus Pitagoras yaitu B sama dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, untuk memperjelasnya lagi, Bapak akan membagikan lembar kerja LKS kepada kalian. Lembar kerja LKS kalian lihat di situ ada beberapa rumus. Untuk mencari nilai B-nya seperti ini. Untuk mencari nilai C-nya yaitu seperti ini. Di kertas kalian bisa kalian lihat kan, yaitu B kuadrat dikurang C. Maksud saya A kuadrat. Lanjut, yang kedua lagi atau mencari nilai A-nya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, untuk kalian memperjelasnya lagi, kan menurut kalian kan bingung nih tentang A, B, sama C. Untuk lebih mudahnya kalian ingat tuh seperti ini. Ini miring. Miring. Nah, ini depan. Ini samping. Nah, jadi kalau misalnya kalian mendapatkan soal tentukan nilai B-nya seperti gambar ini. Jadi kalian mencari nilainya tuh berarti kita menggunakan rumus ini. Berarti miring kuadrat sama dengan A, A-nya kan samping. Jadi samping kuadrat tambah C kuadrat, berarti C kan depan berarti kuadratnya. Jadi untuk memudahkan kalian untuk mengingat yang mana nih B-nya tuh yang mana, C-nya kemana, yang mana kemana. Kalau misalnya kalian ketemu soal seperti ini lagi, dan Pitagoras. Nah, yang sini A, sini C, sini B. Nah, kalian bisa ingat kan cara mencari sisi miringnya itu seperti apa? Itu miring kuadrat ditambah sama dengan samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Seperti itu. Bapak akan berikan contoh-contoh ini. Contohnya, kalian bisa lihat di lembar kerja kalian masing-masing ada di situ itu seperti ini. Ini A, B, C. Nah, ditanyakan soal di angka situ, tentukan nilai B. Di buku tulis apa tulisannya? Jika C jadi sama dengan 3. C sama dengan 3. C sama dengan 3, lalu A sama dengan 4. Nah, cara menjawabnya bisa lihat di AKS atau bisa menggunakan cara yang bisa mudah diingat seperti bahasa kalian masing-masing, yaitu miring kuadrat sama dengan samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Yang miringnya berarti kita tahu yang B, ini B nya. Berarti sampingnya tuh A, lalu depannya C. Lalu kita masukkan aja nilainya. B kuadrat sama dengan hanya 4, jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadinya B sama dengan 16 tambah 9. Hasilnya 25. Tanya di sini kuadrat. Untuk menyatakan kuadratnya kita apain? Kita akarin. Oke. Jadi B sama dengan akar 25 sama dengan 5. Ya. Rumus Pitagoras ini
bisa kalian gunakan pada saat SMA nanti, atau bisa di kan sekarang kan kalian kelas 1, jadi kalian bisa nanti naik kelas 2 SMP kan, mungkin ini satu saat bisa dipakai pada saat kalian kerja lah, luar sekolah kan, nanti bisa selanjutnya gitu ya. Untuk menjelaskannya lagi dari rumah, kalian bisa kerjakan tugas pada halaman 25 nomor 1 sampai 52 ya. Me like that's so sweet and water. That's so sweet and water. That's so sweet and water. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang bilangan. Nah, di dalam bilangan ini ada yang namanya bilangan caca, bilangan asli, dan bilangan bulat. Nah, ibu mau minta tolong ke kalian, coba sebutkan apa aja sih isi dari bilangan caca. Nol, satu, dua, tiga, seterusnya. Nah, kalau bilangan caca, bilangan asli, bilangan asli. Dari satu, terus dua, tiga. Nah, kalau bilangan bulat ini, tahu nggak? Nah, jadi bilangan bulat ini dia itu bilangan yang terdiri dari bilangan caca, bilangan asli, dan bilangan negatif. Nah, jadi bilangan bulat ini dia itu dimulai dari angka negatif sampai positif. Nah, itu tulis dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi di bilangan bulat ini ada yang namanya bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, apa sih Bu hubungannya antara bilangan caca, bilangan asli, dan bilangan bulat? Nah, jadi dapat kita katakan bahwa bilangan asli itu adalah himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, begitu juga di bilangan caca, yaitu himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, jadi Ibu akan menggambarkan dari bilangan ya. Nah, ini namanya bilangan bulat apa anak? Negatif. Nah, jadi bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri 0. Nah, sedangkan kalau bilangan bulat positif dia terletak di sebelah kanan 0. Nah, jadi Ibu ada contoh ya. Nah, jadi min 4 ini terletak di sebelah kiri 0. Ya kan anak-anak? Ya Bu. Ya kan 1, 2, 3, 4. Ya 1, min 2, min 3, min 4. Nah, jadi kalau Ibu tuliskan seperti ini, min 2. Min 2 dia terletak di berapa langkah sih dari 0? 2. Dua angkat ke kiri. Di sini kan anak-anak. Ya Bu.
ya. Yang pertama itu komutatif. Nah, sifat komutatif itu jika matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A. Dan yang kedua itu sifat asosiatif, di mana matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C sama dengan matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C, atau sama dengan juga matriks A ditambah matriks B ditambah matriks D. Ya anak-anak, sampai sini ada yang ingin bertanya? Itu kalau dalam kurung Bu, itu kayak mana caranya dipindah-pindah? Ini dijumlahkan dulu. Setelah ini baru dijumlahkan ke sini. Kalau ini yang kurungnya dulu dijumlahkan. Tapi dia hasilnya sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu rasa mengerti. Sekarang Ibu kasih satu contoh soal ya. Yang bisa boleh maju. Ayo anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan materi yang ya, Selvi silahkan. Yang lain perhatikan ya. Ya, Aku sudah dicatat ke teman-teman. sudah dicatat. Ya, bagaimana? Apakah yang dijawab oleh teman kalian sudah benar? Benar Bu. Ya, silakan duduk, Selvi. Terima kasih. Jadi sampai sini sudah jelas semua ya? Sudah Bu. Sudah siap belajarnya? Siap. Sudah Bu. Ya. Sekarang buka bukunya halaman 132. Kemarin itu kan kita baru belajar tentang persamaan garis lurus. Ada yang ingat apa rumus untuk cari persamaan garis lurus? Y terus minus B sama dengan M sin X min A. Oke, ini ya kemarin ya. M ini namanya gradien. Nah, hari ini yang mau Ibu bahas itu berhubungan sama gradien. Kita akan bahas tentang kedudukan dua garis lurus. Oke. Di bukunya, kalau kalian lihat di halaman 132 itu ada 3 kedudukan dua garis lurus. Yang pertama apa? Sejajar. Sejajar. Yang kedua apa? Beriring. Yang ketiga? Lurus. Berpotongan tegak lurus. Nah, apa sih Bu sebenarnya hubungannya M atau gradien ini sama kedudukan dua garis lurus? Kalau di sejajar, gambarnya sejajar itu gimana sih? Ini misalnya ada koordinat kartesius. Kalau sejajar berarti gambarnya begini. Ini garis H misalnya, ini garis K, berarti dia sejajar. Nih, dilihat sejajar sudah. Dan ini gradiennya atau kemiringannya itu M1 sama dengan M2. Sama yang kayak di buku kan? Terus, yang kedua itu ada berimpit. Kalau berimpit berarti kalau kita gambarkan kalau yang berimpit ini garis K misalnya. Kalau berimpit berarti dia di garis itu juga lagi. Ya
betul, dia di garis ini lagi. Jadi di sini misalnya ada garis L-nya juga. Oke, dia di garis yang sama. Dia syaratnya adalah M1 sama dengan M2 dan N1 sama dengan N2. Bu, N ini yang mana? Nih. Y sama dengan AX plus B. Ini persamaan? Persamaan apa ini kemarin? Persamaan umum. Iya, ini persamaan umum garis lurus. Biasanya ini bisa juga ditulis seperti ini. Nah, si B inilah si M-nya. Jadi ininya itu harus sama, ininya harus sama. Kalau sudah dua-duanya sama, persamaan itu iya, dia berhimpit. Oke, sudah? Sekarang yang tegak lurus. Kalau yang tegak lurus, kalau kita gambarkan, berarti dia berpotongan seperti ini. Misalnya ini ada garis, ini berpotongan. Ini dia membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Artinya dia berpotongan tegak lurus. Syarat gradiennya adalah M1 dikali M2 itu sama dengan minus 1. Sama dengan minus 1. Ini catatan penting kalian ingat. Kenapa? Karena ini nanti akan kalian gunakan sampai kalian SMA, kalian kuliah mungkin nanti akan dapat ini lagi. Jadi ini harus ingat. Dan di ujian nasional biasanya ini yang keluar ada setidaknya 1 nomor ya. Jadi kalian harus siap-siap nih. Ini materinya nggak terlalu susah. Jadi tinggal M1 sama dengan M2. Oh berarti dia sejajar karena dia sama, ya kan? Dia sejajar karena dia sama. Terus M1 sama dengan M2. Terus N-nya juga sama. Nih N-nya tadi juga sama. Oh berarti dia berhimpit. Dia di garis yang sama. Terus tegak lurus. Berarti kalau M1 saya kalikan M2 hasilnya nanti minus 1. Minus 1. Oke, saya punya contoh. Contoh soal. Ini ada contoh soal. Saya punya dua persamaan garis lurus. Yang pertama ada 2x plus 4y sama dengan 6. Yang kedua ada 3x plus 6y sama dengan 8. Dari dua persamaan ini, saya mau lihat tanpa gambar yang kayak gini, kita bisa lihat nih. Ini tuh sebenarnya tegak lurus kah? Dia berhimpit kah? Atau dia sejajar? Caranya, kita lihat gradiennya. Sekarang coba gimana cara nentuin gradiennya? Saya ajarin dulu deh, karena masih jatuh soal kan? Oke, yang pertama itu persamaannya ada 2x plus 4y sama dengan 6. 2x ini harus kita pindah ruaskan. Kenapa dipindah ruaskan? Nih, persamaan umumnya itu syaratnya dia hanya boleh ada y saja di sebelah kiri. Oke? Karena hanya boleh ada di sebelah kirinya cuma y, berarti ini saya buat seperti ini. Yang ini kita pindah ke sana. Kalau yang awalnya dia positif, pindah jadi minus. Berarti jadi 2x plus. Nah, terus ternyata di depannya ada angka 4. Nggak boleh. Jadi si 4 ini juga harus kita pindah. Si 4 ini kan awalnya dia berkali dengan y. Kalau awalnya dia perkalian, pindah ruas jadi bagi. Berarti y sama dengan min 2x per 4 ditambah 6 per 4. Berarti jadinya berapa nih kalau disederhanakan? Per 2. Ya, min 1 per 2x ditambah 2. ya 3 per 2. Oke, ini persamaan yang satunya sudah dapat. Sekarang persamaan yang L lagi. Ada 3x plus 6y sama dengan 8. Pindah ruasnya jadi 6y sama dengan min berapa? 3x. Ya, min 3x plus 8. Oke, min 3x plus 8. Terus 6-nya dipindah ruaskan juga? Ya. Ya, jadi bagaimana? Min 3x per 6. X tambah 8 per 6. 8 per 6. Kalau disederhanakan jadi kayak apa? Min 1 per 2x. Ditambah 4 per 3. Oke. Sekarang kita lihat nih. Ini sudah dapat nih. Persamaan akhirnya sesuai dengan persamaan umum yang kemarin kita pelajari. Kira-kira kalau dilihat dari M-nya, dari N-nya, dia apa nih? Berhimpit kah?
Sejajar atau tegak lurus? Sejajar. Sejajar. Kenapa Wahida sejajar? Karena M1 sama M2 nya sama Bu belajarnya. Iya, yang satunya